Jadi kalau penurunan jabatan ini ya biasanya kan dipindahnya ini dari jabatan yang satu dipindah lebih rendah kepada jabatan yang lain. Ini dikenal dengan istilah demosi, atau kita lebih familiar lagi dengan istilah mutasi. Oleh karena itu, adanya pendapat yang mengatakan sengketa di bidang ketenaga kerjaan hanya terbatas kepada perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sesungguhnya ini adalah suatu kekeliruan. Sebab ternyata perselisihan hak tidak ada kaitannya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang sengketa di bidang ketenaga kerjaan yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah perselisihan hubungan industrial. Untuk mengetahui jenis-jenis sengketanya, maka yang menjadi pedoman bagi kita adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwasanya ada 4 jenis sengketa di bidang ketenaga kerjaan. Yang pertama, perselisihan hak. Kedua, perselisihan kepentingan. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan terakhir, perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Satu persatu jenis-jenis sengketa ini kita bicarakan secara singkat. Yang pertama, perselisihan hak. Mengenai definisi perselisihan hak dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2 yang menentukan perselisihan hak sebagai perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dari definisi ini maka sangat jelas dan tegas perselisihan hak bukanlah perselisihan pemutusan hubungan kerja, melainkan ianya atau pekerja yang bersangkutan masih bekerja secara aktif tetapi tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya mengenai pembayaran upah sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dinyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi seandainya ada pekerja
yang memperoleh upah di bawah upah minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka upaya mempertahankan hak keperdataannya ini termasuk dalam ruang lingkup perselisihan hak dan bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi meskipun kita ya tetap bekerja, kita tetap dapat untuk mempertahankan hak melalui pemeriksaan yang formal dan resmi di depan persidangan pengadilan. Upah minimum ini kalau kita berpedoman kepada pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, bisa juga berdasarkan sektor provinsi atau kabupaten kota yang ditetapkan oleh gubernur. Biasanya ini pembahasannya pada setiap awal tahun. Oleh karena itu, bagi kita ya tetap untuk melakukan update perkembangan terhadap besarnya upah yang ditetapkan oleh gubernur, untuk kemudian kita lihat bagaimana realisasinya di lapangan. Apakah perusahaan membayarkan gaji di bawah upah minimum atau tidak? Contoh lain mengenai perselisihan hak ini bisa juga kita lihat dalam pasal 129 undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini dikatakan pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan. Kita ulangi, pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi kalau ada perusahaan yang kemudian telah dibentuk ataupun telah wujud serikat pekerjanya, kemudian serikat pekerja ini telah pula mengadakan perundingan kepada perusahaan untuk memberlakukan perjanjian kerja bersama, maka jika ini sudah terbentuk, perusahaan tidak dibenarkan lagi untuk memberlakukan peraturan perusahaan. Kalau seandainya ini terjadi, ada perjanjian kerja bersama, tetapi perusahaan juga memberlakukan peraturan perusahaan, kemudian terjadi ya hal-hal yang dirasakan bertentangan dengan prinsip keadilan, maka pekerja kalau seandainya ingin mempertahankan hak keperdataannya, ini termasuk dalam ruang lingkup jenis perselisihan hak. Contohnya, misalnya dalam perjanjian kerja bersama tidak ada penerapan pemotongan gaji jika pekerja terlambat hadir. Tetapi kemudian perusahaan memberlakukan aturan kalau terlambat datang maka dipotong gajinya, misalnya sebesar 5% atau sebesar 10%. Nah, kemudian ini terjadi beberapa kali dan pada banyak pekerja. Kalau seandainya pekerja ingin mempertahankan hak keperdataan dengan alasan pemotongan gaji berdasarkan peraturan perusahaan bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ini termasuk dalam ruang lingkup perselisihan hak.
Atau contoh lain, misalnya saja ada suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin dalam pasal-pasal yang ada di perjanjian kerja bersama. Tetapi kemudian perusahaan memberlakukan peraturan bahwa perbuatan tadi sebagai pelanggaran disiplin yang memungkinkan hukumannya diturunkan pangkat, diturunkan jabatan, sehingga kemudian diturunkan pula gajinya. Kalau seandainya ditemukan kasus seperti ini dan pekerja ingin mempertahankan hak keperdataannya, bahwasanya pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perusahaan yang mengakibatkan turun jabatan, turun pangkat, dan turun gajinya, ini bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka hal ini dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori perselisihan hak. Jadi kalau penurunan jabatan ini, ya biasanya kan dipindahnya ini dari jabatan yang satu dipindah lebih rendah kepada jabatan yang lain. Ini dikenal dengan istilah demosi, atau kita lebih familiar lagi dengan istilah mutasi. Oleh karena itu, adanya pendapat yang mengatakan sengketa di bidang ketenaga kerjaan hanya terbatas kepada perselisihan pemutusan hubungan kerja, sesungguhnya ini adalah suatu kekeliruan. Sebab ternyata perselisihan hak tidak ada kaitannya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Definisinya diatur dalam pasal 1 angka 3 yang menyebutkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Mengenai contohnya, ini bisa kita lihat dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Dalam pasal 129, contoh yang tadi juga ini ya pasalnya, kan sudah ditentukan dengan tegas bahwa perusahaan dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian kita hubungkan dengan pasal 116 bahwasanya perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh serikat pekerja bersama-sama dengan perusahaan. Ya, jadi kita hubungkan yang pertama pasal 129, yang kedua pasal 116. Ketika pembuatan perjanjian kerja bersama timbul persoalan, misalnya saja tentang pasal pemotongan gaji kalau pekerja terlambat datang. Baik serikat pekerja maupun perusahaan sama-sama sependapat, oke, dipotong. Tetapi serikat pekerja menginginkan ini semuanya dibahas tuntas di dalam perjanjian kerja bersama. Tetapi perusahaan menginginkan mengenai besarnya potongan upah atau potongan gaji yang kalau dihubungkan dengan waktu keterlambatan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan. Nah, sehingga kemudian tarik menarik ini antara keinginan serikat pekerja dengan keinginan perusahaan.
serikat pekerja beralasan tak boleh lagi ada peraturan perusahaan. Kalau mau ya bahas tuntas di PKB ini. Kan jelas dalam pasal 129 nggak boleh lagi ada peraturan perusahaan kalau sudah ada PKB. Nah, kalau ini berlarut-larut sehingga kemudian pembahasan PKB-nya tidak tuntas, maka kalau seandainya serikat pekerja menginginkan penyelesaian melalui persidangan di pengadilan, maka hal ini dapat dimungkinkan karena sesuai dengan pasal 1 angka 3, kasus ini termasuk dalam kategori perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Mengenai definisinya dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 4 yang menentukan perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Mengenai hal ini sangat banyak sekali contohnya, tetapi secara garis besarnya perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, yang pertama, kalau seandainya pekerjanya juga sependapat, ini hubungan kerjanya berakhir, maka biasanya kasusnya adalah menyangkut apakah hak-hak normatif yang diterimanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Yang kedua, kalau seandainya pekerjanya berpendapat dia masih berkeinginan kerja dan pemutusan hubungan kerja ini bertentangan, maka dalam tuntutannya yang bersangkutan akan meminta pemutusan hubungan kerja itu dinyatakan tidak sah. Untuk hal ini nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya. Contoh lain juga misalnya tentang hak normatif pengakhiran hubungan kerja karena usia pensiun, ini juga banyak timbul persoalan, banyak ada beberapa kasus ya yang saya tahu tentang persoalan ini. Nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya. Kemudian yang terakhir, keempat, ini tentang tadi ya, perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dalam pasal 1 angka 5 ini ditentukan mengenai definisinya, yang pada pokoknya adalah tidak adanya kesesuaian pemahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Contoh kasusnya ini tentang serikat pekerja yang manakah yang berhak untuk mewakili pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Ini salah satu contoh saja. Dasar hukumnya pasal 116 tadi sudah kita bahas, bahwa perjanjian kerja bersama ini kan dibuat oleh serikat pekerja bersama-sama dengan perusahaan. Kemudian dalam pasal 120 ini ada aturan dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja, maka serikat pekerja yang berhak untuk mewakili dalam pembuatan perjanjian kerja bersama adalah yang memiliki anggota lebih dari 50%. Dalam hal tidak tercapai 50%, maka serikat pekerjanya dapat melakukan koalisi. Kemudian timbul persoalan serikat pekerja A dengan serikat pekerja B
yang dua-duanya dalam satu perusahaan ternyata tidak mau melakukan koalisi. Tetapi serikat pekerja A mengklaim bahwa dialah yang berhak untuk mewakili dalam pembuatan PKB karena anggotanya lebih dari 50%. Sedangkan serikat pekerja B ini juga mengklaim hal yang sama, bahwa dialah yang berhak karena juga memiliki anggota lebih dari 50%. Kan ini tidak mungkin terjadi. Sama-sama mengklaim ada anggota lebih dari 50%. Maka kalau seandainya ini terjadi dalam kaitannya dengan siapakah yang berhak untuk mewakili serikat pekerja dalam pembuatan PKB, ini kan keterkaitannya dengan jumlah keanggotaan. Maka ini dapat dimungkinkan penyelesaiannya melalui persidangan di pengadilan. Sebab pasal 1 angka 5 menentukan hal ini termasuk dalam ruang lingkup jenis perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.